Ingat, saya ingatkan sekali lagi, tidak ada yang terjadi kepada diri Anda ketika kalian itu gagal bayar pinjol. Tidak akan dipidana, ya. Tidak akan apa namanya diseret-seret, tidak akan ya. Paling kalian itu masuk slik OJK atau BI checking ya teman-teman. Kalau Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Ya, apakah hari-hari kalian sama aja dengan kemarin? Apakah sekarang sudah tenang atau bahkan sekarang-sekarang ini kalian ini pusing mikirin pinjol kalian ya? Saya juga sebetulnya pusing ya, mikirin banyak betul pertanyaan, banyak yang masuk lewat WhatsApp teman-temannya, permasalahan pinjol baru diselesaikan satu, ada lagi satu, dan juga pertanyaannya cuman itu-itu aja teman-teman ya. Yang bertanya itu, Bang, gimana kalau misalkan kita galbay, Bang? Apa resikonya ya? Padahal sudah banyak sekali ya teman-temanku semua ya. Saya bikin video tentang resiko galbay pinjol baik legal maupun ilegal ya teman-teman. Cuman entah kenapa mereka masih masuk ke WhatsApp dengan pertanyaan yang sama. Sebetulnya nggak apa-apa, cuman ya apa sayang aja waktu kalian itu bertanya. Mending tanya yang lain ya, daripada nanya gimana kalau misalkan kita itu gagal bayar pinjol, apa resikonya. Kan sudah banyak video-video yang saya bikin tentang resiko gagal bayar pinjol ya teman-temanku semua. Pokoknya kalau misalkan kalian itu gagal bayar pinjol, resikonya terberat ya cuma satu, masuk BI checking ketika memang pinjol itu mendaftarkan kalian itu pada saat gagal bayar ke slik OJK atau BI checking teman-teman ya. Nah, sebetulnya poin yang pengen saya sampaikan itu bukan ini teman-teman ya. Baru-baru ini ada kasus seorang mahasiswa mengakhiri hidup apa namanya juniornya ya, atau membunuh juniornya gara-gara terlilit pinjol ya teman-temanku. Motifnya itu ya katanya karena terlilit pinjol. Belakangan saya ketahui memang dia terlilit pinjol dan juga kalah main investasi itu teman-teman ya, sejenis binomo ya teman-teman, seperti itu. Saya tahu dari Detik News ya. Ini sebetulnya memang dampak daripada pinjol, penghancuran mental ya teman-temanku semua. Ketika kita gagal bayar pinjol, kita tidak kuat-kuat mental, selain ada kasusnya yang mengakhiri hidup sendiri, ini juga kasusnya baru-baru ini menghabisi nyawa temannya sendiri atau adik lettingnya sendiri ya. Ini apa namanya di mahasiswa UI teman-temanku semua ya. Pengakuan Alta terjerat pinjol lalu bunuh mahasiswa UI ya. Ini sungguh sangat miris dampak dari pinjol. Sebetulnya saya tahu sih kalau namanya tertekan batin, tapi ya jangan sampai segitunya ya, untuk tega-teganya untuk menghabisi nyawa temannya sendiri demi untuk menguasai harta. Nah, di sini saya akan bacakan dulu teman-teman kasusnya ini yang mahasiswa Universitas Indonesia ya. Kalian bisa lihat semua mungkin di layar kalian. Ini dari Detik News ya, mahasiswa Universitas Indonesia bernama Altafasalia Ardika Basya 23 tahun tega membunuh junior sendiri Muhammad Naufal Jidan 19 tahun. Altaf mengaku terjerat pinjaman online sehingga berkeinginan menguasai hartanya Naufal. Nah, gara-gara terjerat pinjaman online ini si Altafa ini tega ya teman-teman, mengakhiri hidup kawannya demi menguasai hartanya untuk membayar hutang-hutang pinjol. Padahal kalau memang ini mentalnya bagus, orangnya baik,
ya tidak akan sampai terjadi seperti ini, gelap mata teman-teman. Ini jangan pernah kalian lakukan yang seperti ini teman-teman ya. Karena ini selain merugikan diri kalian sendiri, ini juga merugikan, sangat merugikan orang lain ya. Saya tidak ada masalah dengan korban, ini tuturnya ya. Tidak ada dendam karena saya sudah putus asa juga, rencana baru muncul pas saya mengantar pulang di hari Rabu sebelum kejadian, kata Altab saat konferensi pers Mapolresta Depok. Altab menyebut dirinya tidak mempunyai harapan lagi. Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan masalah pinjol tersebut, namun hasilnya nihil. Nah, ini bukan tidak ada cara lagi, mungkin kurang berusaha, ya, kurang menggali-gali informasi. Kan mungkin beliau juga tidak mau menonton edukasi atau mendengarkan orang-orang yang sekitarnya ya. Tidak mungkin tidak ada orang yang memberi nasihat ya teman-temanku semua. Ini sebetulnya alasannya yang tidak masuk di akal. Alasan yang sangat sangat-sangat tidak diterima di nalar. Karena demi menyelamatkan dirinya sendiri, rela menghabisi nyawa temannya sendiri ya teman-temanku semua. Jadi jangan ditiru ya, walaupun kalian itu galbay pinjol sebanyak apapun, jangan pernah merugikan diri kalian sendiri ataupun orang lain. Ya, karena kita seperti yang kita ketahui semua, banyak sekali kasus-kasus karena diawali dari galbay pinjol ya teman-teman. Ada yang di Gorontalo, ya, ada yang di Kalsel, ada yang di Malang, mengakhiri hidupnya ini baru-baru ini lagi di Depok ya teman-teman, mengakhiri hidup temannya sendiri. Jadi hal-hal seperti ini memang pinjol itu teman-teman ya, baiknya cuma sedikit. Jadi keburukannya pinjol itu, dampak daripada pinjol itu perbandingannya baiknya 10%, yang nggak baiknya 90%. Walaupun sering dikatakan ya bahwasanya kalau kita minjol itu, bahkan saya sendiri teman-teman ya mengatakan bahwasanya kalau kita minjol itu pergunakan untuk kegiatan yang produktif ya. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya ya teman-temanku semua, di lapangan tidak seperti itu. Kebanyakan memang yang ngambil pinjol ini bukan di kegiatan produktif. Rata-rata untuk gaya hidup, untuk mencukupi hidup sehari-hari. Ya, bukan untuk berdagang, bukan untuk berinvestasi lagi ya teman-teman. Jadi ketika mereka memang habis uang yang diambil ya habis, tidak ada lagi untuk membayar. Karena memang bukan di kegiatan-kegiatan yang memang yang produktif. Dan juga sebetulnya ini kesalahan juga tidak bisa sepenuhnya dikenakan oleh si peminjam. Ini juga dari pihak pinjolnya yang memang kurang teliti untuk mengeluarkan uang. Jadinya gampang diakal-akalin oleh nasabah-nasabah. Walaupun tidak ada kerjaan, ditulis aja di situ kerja. Kami walaupun minta untuk slip gaji, nanti tinggal dibikinkan sendiri. Ini dari tim analisnya ini juga yang memang ngaco ya. Memang mereka memang pengen kalau pinjolnya ini digalbay, walaupun orang itu tidak ada kerjaannya atau mungkin tidak ada usahanya, seenaknya mengeluarkan uang dari pihak pinjolnya. Nah, kalau sudah pada galbay, kalau sudah begini, kalian mau mencak-mencak, kalian itu mau nekan-nekan nasabah. Nah, ini buah daripada kalian nekan-nekan nasabah, akhirnya nasabah itu banyak yang merugikan orang lain, banyak juga yang merugikan dirinya sendiri, seperti kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya. Gara-gara ditekan oleh DC-DC pinjol, ditekan-tekan, baik itu by telepon maupun DC lapangan, akhirnya ada yang pikirannya pendek, yang mentalnya tidak kuat, akhirnya mengakhiri hidupnya masing-masing ya teman-teman, karena lebih dari satu ya, makanya saya bilang masing-masing. Dan ini lagi kasus terbaru ya, mengakhiri hidup temannya atau juniornya ya di kampus karena pengen menguasai hartanya si korban ini untuk membayar hutang pinjol beliau. Jadi harusnya OJK ini memperhatikan kasus-kasus seperti ini ya.
Jadi kalau ada aduan-aduan yang masuk kepada dari nasabah kepada OJK, harusnya direspon yang cepat. Karena memang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol-pinjol legal OJK ini tidaklah sedikit, ya. Banyak kok sudah buktinya, ya, banyak sudah yang videonya ada, WhatsApp-nya itu ada, chat-nya, ada juga rekaman, ya, ada rekaman percakapan. Entah kenapa sampai sekarang ini OJK juga belum apa namanya menanggapi atau mengambil tindakan untuk memberikan sanksi kepada pinjol-pinjolnya. Ya teman-teman, cuman ada wacana 33 pinjol yang akan dicabut karena dananya kurang. Nah, yang pelanggaran ini gimana? Yang melakukan pelanggaran ini gimana tindakannya? Ya, ini satu nyawa aja yang melayang itu sangatlah berharga. Harusnya itu yang dipikirkan oleh pihak OJK ya. Satu nyawa itu berharga, tidak bisa dinilai dengan uang seberapapun banyaknya. Jadi satu nyawa anak negeri ini sangatlah berharga. Tolong buat mungkin bapak-bapak OJK yang terhormat, saya mohon dengan sangat berikanlah tindakan tegas kepada pinjol-pinjol yang nakal, pinjol-pinjol legal kalian. Jangan yang dibahas cuma pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal semua nasabah itu sudah tamat, sudah tahu ya. Jadi jangan cuma pinjol-pinjol ilegal yang apa namanya yang diwanti-wanti. Waspada pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal itu sudah banyak yang tahu, nggak usah dibayar. Ya kalau seperti ini siapa yang mau bertanggung jawab? Gara-gara oknum DC-DC yang memang menggunakan ancaman pada saat menagih hingga orang itu mentalnya jatuh, stres, ya. Semoga yang menonton ini, saudara-saudaraku semua itu tidak ada melakukan hal-hal bodoh yang seperti ini ya, teman-temanku semua. Saya harap jangan ada yang melakukan hal-hal bodoh. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, tidak ada yang terjadi kepada diri Anda ketika kalian itu gagal bayar pinjol. Tidak akan dipidana, ya. Tidak akan apa namanya diseret-seret, tidak akan ya. Paling kalian itu masuk slik OJK atau BI checking ya teman-teman. Kalaupun kalian itu mau di sidang, itu pun sidang perdata ya. Ingat itu teman-teman ya. Jadi biar kalian itu nanti tidak mudah lagi diancam-ancam dan mudah untuk gelap mata ya. Jadi jangan pernah lakukan itu, jangan pernah contoh yang tidak baik. Ketika kalian gagal bayar pinjol, sudah stop. Kalian itu tidak usah berpikir aneh-aneh, mending fokuskan pikiran kalian untuk mencari uang ya, mencari uang, menafkahi keluarga, dan jangan dulu pikirkan hutang kalian. Bukan berarti saya ini menyarankan kalian untuk tidak bayar hutang, tidak seperti itu teman-teman. Jadi lebih baik kalian galbaikan dulu. Kalau misalkan kalian itu sudah memiliki uang karena mungkin ada penghasilan lebih, kalian boleh kok bayar hutang kalian ya. Seperti itu. Semoga kalian pahami teman-temanku semua ya. Dari saya itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz, Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.